Ini materi pertama untuk setelah apa ya? Setelah UTS, jadi tentang equipment selection. Jadi kita masuk ke materi yang membuka dulu, masih ringan dulu. Equipment selection. Ini pendahuluannya. Jadi ketika mendesain alat di pabrik, ada pemilihan alat. Ini adalah tingkatan awal dalam proses desain. Jadi kita memilih alat mana yang akan kita gunakan. Jadi setelah materi yang sebelum UTS, itu kan kita baru belajar tentang alur sintesa reaksi. Terus kemudian kita alokasi senyawa. Jadi kita akan memasukkan senyawa tersebut di tank ataupun berapa banyak senyawa tersebut ada di dalam sistem. Nah, sekarang setelah terangkai, kita sudah tahu ini akan dipisahkan di mana dan komposisi apa saja akan dipisahkan. Sekarang kita akan melakukan pemilihan alatnya. Nah, untuk pemilihan alat ini adalah tingkatan awal dalam proses desain, jadi menentukan kualitas, biaya, dan reliabilitas dari pabrik yang dirancang. Jadi kalau misalkan kita mau memisahkan antara air, kemudian ada senyawa lain yang mungkin titik didihnya hanya 101. Kalau kita memisahkannya itu dengan menggunakan mineral distilasi, jelas nanti biayanya akan mahal. Karena perbedaan titik didihnya terlalu rendah. Nah ini jadi pemilihan alat itu akan sangat menentukan kualitas, biaya, dan reliabilitas dari produk yang dihasilkan. Dan juga dari segi ekonomi perusahaan. Kemudian hal tersebut itu akan jelas mempengaruhi kepuasan konsumen. Kalau kita bisa memproduksi sebuah produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen tapi harganya sangat mahal, kemudian ada kompetitor yang bisa memproduksi produk yang sama tapi harganya jauh lebih murah dengan spek yang sama, otomatis akan kalah bersaing. Kemudian dari segi kualitas juga sama, kalau kualitasnya jelek walaupun harganya sama, jelas orang akan pilih yang kualitasnya lebih baik. Kemudian jenis peralatan itu sangat banyak, kita mau pilih yang mana itu sangat bervariasi. Kemudian pemilihannya itu sesuai untuk operasi atau produk tertentu. Dan kalau kita salah pilih itu bisa jadi prosesnya akan sulit. Kayak tadi, kita memisahkan dua senyawa dengan titik didih yang sangat berdekatan menggunakan distilasi, itu akan susah. Atau memisahkan dua senyawa yang tidak bercampur tetapi densitasnya dekat. Itu kalau kita pakai dekanter mungkin akan butuh waktu yang sangat lama untuk terjadi pemisahan, sehingga kita butuh volume alat yang, dimensi alat yang sangat besar. Jadi ini sangat fatal sekali dalam pemilihan alat. Kita salah pilih alat, bisa jadi pabrik yang harusnya itu profit bisa jadi rugi. Kemudian fitur peralatan itu sangat beragam, beda vendor akan mungkin punya beda fitur, dan fiturnya semakin berkembang. Kemudian pemilihan alat, ini untuk materi hari ini itu dibagi menjadi hanya 7 ya. Cuma yang dibahas di sini dibahas itu di sini hanya 1, 2, 3, ada 5 dari 6. Yang pertama ada transportasi bahan, kemudian ada tempat penyimpanan bahan, ada penyesuai ukuran padatan, kemudian reaktor, dan heat exchanger. Untuk proses separasi nanti dibahas sendiri. Untuk transportasi bahan, umumnya di pabrik itu ada 3 macam fase, gas atau uap, kemudian ada cair dan padat. Kalau plasma ataupun supercritical fluid itu tidak akan kita bahas karena itu sangat-sangat jarang sekali ada di pabrik, terutama di industri kimia, jadi tidak kita bahas. Jadi di sini yang kita bahas hanya 3 yang sangat umum. Kemudian untuk transportasi bahan yang berupa gas atau uap, itu pemilihannya tergantung, dan untuk cair aja minus 33, apalagi untuk jadi padat. Meskipun dari segi volume lebih kecil lagi, tapi dari segi biaya refrigerasi itu jauh lebih mahal. Jadi tidak mungkin kita gunakan padat. Kemudian cara terakhir mungkin kita bisa konversi menjadi senyawa lain. Ini juga sama, tidak efisien.
Kalau misalkan kita butuhnya amoniak untuk direaksikan dengan senyawa lain, sehingga kita butuh mendekomposisi dulu kalau mau kita gunakan. Dari keenam cara ini kira-kira mana yang lebih visible? Dari keenam cara ini. Kira-kira mana yang lebih visible? Kira-kira aja. Mana yang lebih visible, penanganan yang lebih ribet lagi kalau kita pakai cara ketiga. Atau alternatif lain kita bisa gabungkan, jadi tekanannya kita naikkan sambil suhunya kita turunkan. Itu juga bisa lebih visible. Jadi dari segi ketebalan dinding tangkinya juga tidak terlalu tebal, dari segi refrigerasinya juga tidak butuh suhu yang terlalu rendah. Itu juga bisa. Oke, kemudian untuk tempat penyimpanan bahan gas, ini bisa digunakan gas holder. Jadi gas disimpan dalam fase gas, tetap dalam fase gas. Ya ini, kelemahannya berarti butuh volume yang sangat besar. Kemudian kalau mau dikurangi volumenya bisa dilakukan pencairan gas ataupun dengan kita tekan ataupun cara penekanan dan refrigerasi. Untuk bentuknya itu adalah tangki silinder ataupun spherical. Kemudian untuk gas holder ini akan ada bagian roof yang bisa bergerak. Jadi atapnya itu bisa bergerak naik turun. Tergantung isi dari isi dari gas yang ada di dalam tangki. Jadi kalau gasnya makin banyak itu nanti atapnya akan semakin naik. Kalau semakin turun itu akan berarti di dalamnya itu semakin sedikit gasnya. Ini yang digunakan cuma jarang. Biasanya gas itu disimpan dalam fase cair. Kemudian yang berikutnya itu adalah penyimpanan bahan cairan. Ini kayaknya sudah familiar karena di sepanjang jalan di Anyer itu sudah banyak. Lagian kerja juga di industri, kayaknya ini sudah familiar lah. Kayaknya udah makanan sehari-hari. Melihat tangki. Ini yang umum digunakan itu adalah yang vertical cylinder. Di Chandra Asri, Asahi Mas kayaknya banyak. Kemudian untuk yang floating roof yang atapnya bisa bergerak, itu juga kadang digunakan walaupun jarang untuk label liquid atau eliminasi kehilangan senyawa karena adanya penguapan. Kemudian kalau kuantitasnya kecil itu biasa digunakan horizontal cylindrical ataupun yang rectangular. Jadi menggunakan tangki silinder tapi yang ditidurkan kayak tangki Pertamina, tangki truk Pertamina. Itu kalau kuantitasnya kecil. Kemudian kalau tekanannya tinggi itu digunakan spherical vessel. Jadi menggunakan tangki yang berbentuk bola. Jadi kalau untuk tekanan tinggi itu menggunakan tangki berbentuk bola, tujuannya untuk supaya tekanan di setiap titik itu relatif sama. Jadi kalau kita punya tangki bentuknya kotak, sementara di dalamnya itu adalah high pressure, maka tekanan tertinggi stres yang diterima oleh alat itu akan terfokus di sudut. Di sudut-sudut ini pressure-nya itu akan lebih besar, stresnya akan lebih besar dibanding di titik-titik lain. Makanya kalau tekanan dari gas itu tinggi, maka digunakan spherical vessel, jadi tangki berbentuk bola. Karena dari segi desainnya lebih susah, makanya ini jarang digunakan. Jadi hanya digunakan kalau tekanan tinggi. Jadi bukan dipakai karena supaya terlihat estetik, tapi emang ada fungsi plusnya. Jadi dia bisa menampung tekanan yang lebih besar, bisa menahan tekanan yang lebih besar karena kalau bentuknya bola itu tekanannya rata ke segala arah. Jadi bisa awet tangkinya. Tapi kalau kita pakai kotak misalkan, maka tekanan pusat atau stresnya itu akan tumbuh di sudut-sudut.
Sehingga kalau tekanannya over, maka yang akan pecah itu adalah di bagian sudutnya duluan. Makanya kalau tekanan tinggi digunakan yang berbentuk bola. Kemudian yang berikutnya padatan. Kalau padat itu kalau misalkan tidak terdegradasi atau tidak terpengaruh cuaca, misalnya batu hilang. Jadi akan ditumpuk. Cuma paling ada tambahan fasilitas untuk distribusi atau untuk mengambil material. Itu aja paling tambahnya. Kemudian kalau terpengaruh cuaca, misalkan pupuk dalam jumlah kecil, silo bakar. Kemudian yang tergantung dari ukuran pan, rasio pengurangan ukuran, distribusi ukuran partikel, laju umpan, kemudian sifat bahan sampai penggilingan keringnya atau bisa penggilingan basah. Kalau ini sudah ada guidance-nya, sudah ada alat tersebut. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau di sini itu berdasarkan tingkat kekerasan material, kemudian ukuran awal dan ukuran target dari padatan. Jadi bisa kita pilih kapan kita pakai roll crusher, kapan pakai jaw crusher, itu sudah ada panduannya. Kemudian yang berikutnya itu ada reaktor. Jadi untuk faktor desain itu ada faktor dari kimia, jadi kinetika reaksi. Kinetika reaksi ini kaitannya dengan waktu tinggal. Waktu tinggal kaitannya dengan konversi. Semakin lama, maka akan semakin besar konversinya. Kemudian transfer massa ini reaksi heterogen nanti punya dua senyawa dengan fase yang berbeda, misalkan cair dan gas. Ini mau kita reaksikan dalam reaktor, maka yang perlu kita perhatikan adalah mana yang lebih dominan, transfer massanya atau kinetika reaksinya. Kalau kinetika reaksinya lebih lambat daripada difusi, maka yang perlu kita perhitungkan adalah seberapa lama waktu tinggal yang dibutuhkan agar kinetika reaksi itu bisa mencapai konversi yang kita inginkan. Tapi kalau difusinya yang lebih lambat daripada kinetika reaksi, maka nanti ketika kita mendesain alat, mendesain reaktor, yang jadi fokus perhitungan itu adalah di bagian seberapa lama difusi ini berjalan sehingga jumlah massa yang tertransfer dari fase gas ke cair itu cukup untuk menghasilkan konversi tertentu. Jadi ini pentingnya kalau di transfer massa untuk reaksi heterogen harus kita tentukan yang lebih dominan transfer massanya ataukah kinetikanya. Kalau transfer massa yang lebih dominan maka kita harus fokus ke kinetikanya. Kalau transfer massanya dominan jadi lebih lambat maka kita harus fokus ke transfer massanya. Kalau kinetikanya lebih lambat maka kita harus fokus ke kinetikanya. Kemudian transfer panas ini juga perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa jenis reaktor yang lebih mudah untuk menambah atau mengurangi panas, ada juga yang lebih sulit atau yang lebih rata ataupun tidak rata. Kemudian ada juga tingkat keamanan. Jadi kalau materinya mungkin beracun atau berbahaya, maka perlu jenis reaktor tertentu. Kemudian biasanya akan ada satu faktor yang lebih mendominasi dibanding faktor yang lain dalam melakukan pemilihan reaktor. Kemudian berdasarkan pola aliran dan cara kontak fase, reaktor ini umum banyak digunakan di industri, itu dibagi menjadi 4, ada steel tank reaktor atau CSTR, atau reaktor tangki berpengaduk. Kemudian ada tubular reaktor atau RAP, reaktor alir pipa, atau kemudian ada packed bed, jadi ada
reaktor yang berisi katalis yang diam, ataupun ada juga fluidized bed. Jadi ada reaktor berisi katalis ataupun padatan, kemudian padatannya itu bergerak karena adanya fluida yang mengalir. Untuk CSTR atau stirred tank reactor biasa digunakan untuk reaksi liquid-liquid, kemudian liquid gas dan finally suspended solid. Jadi adanya suspended solid yang ada di dalam fase cair kemudian diagitasi. Kemudian ini idealnya adalah konsentrasi dalam reaktor akan sama dengan konsentrasi produk. Kemudian yang menjadi penghambatnya itu adalah konversinya. Jadi kalau misalkan konversinya lambat, kemungkinan C di reaktor itu tidak sama dengan C produk. Kemudian kekurangannya akan jika kita gunakan CSTR pada tekanan tinggi, maka tebal dindingnya itu akan lebih besar daripada kita menggunakan RAP. Jadi harganya akan lebih. Kemudian inventorinya lebih besar dari RAP. Jadi bahan yang tertinggal di dalam waktu tinggal di dalam reaktor atau jumlah banyak bahan yang tertinggal di dalam reaktor itu jauh lebih besar dari RAP, sehingga kalau dari segi safety ini lebih rendah kalau kita gunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada kita lanjut. Berikutnya ini adalah tubular reaktor, mirip dengan heat exchanger bentuknya. Ini umum digunakan untuk fase gas dan juga ada beberapa cair. Kemudian digunakan jika butuh transfer panas yang bagus. Kalau misalkan butuh Q-nya banyak, kita bisa paralelkan seperti yang digambar sebelah kiri. Jadi kita menggunakan banyak cup, kemudian diameternya diperkecil sehingga transfer panasnya lebih bagus. Itu untuk tubular reaktor. Kemudian yang berikutnya ada packed bed reaktor. Jadi ini di dalam dari reaktor itu diisi dengan bahan isian, bisa berupa katalis atau mungkin juga reaktan yang berbentuk padat. Bisa digunakan untuk gas-gas ataupun gas liquid. Dengan kekurangan kalau diameternya transfer panasnya itu akan jelek. Kemudian yang terakhir ini ada fluidized bed. Jadi pencampuran baik laju transfer massa dan panasnya tinggi. Ada katalis atau ada padatan fluida baik itu cair ataupun gas yang dihembuskan dari bawah ke atas. Kemudian model laju reaktor ini yang digunakan untuk desain. Ada yang reaktor ideal, jadi reaktornya diasumsikan ideal. Ada juga yang menggunakan real atau non ideal. Bedanya itu adalah di residence time distribution. Jadi kalau ideal itu waktu tinggal semua senyawa itu akan sama. Tetapi kalau non ideal, aktualnya itu waktu tinggal senyawa itu tidak mungkin sama. Karena akan ada senyawa yang keluar masuknya lebih dulu tapi keluarnya lebih lama, keluar belakangan. Bisa terjadi karena banyak faktor. Kalau misalkan di gambar pertama ini adalah ketika dia masuk itu mungkin akan terpental lagi ke belakang karena adanya olakan, adanya gelombang arus, balik lagi ke bawah, baru dia naik lagi. Jadi dari segi residence time-nya itu tidak sama antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, antara satu partikel dengan partikel yang lain. Dan masih banyak lagi. Tapi kalau ini hanya untuk ini sih, asumsi dalam mendesain alat. Oke, kemudian berikutnya untuk reaktor ideal itu ada yang modelnya ideal batch. Jadi kalau ideal batch menggunakan rangkaian seri, jadi sama dengan reaktor. Kemudian untuk pemilihannya itu punya karakteristik masing-masing. Kalau CSTR itu temperatur dan komposisinya seragam, tapi ada distribusi waktu tinggal. Untuk PFR, pencampuran hal dia sempurna sehingga waktu tinggalnya seragam.
Jadi kalau kita butuh speknya itu lebih seragam, harus seragam, maka akan lebih baik kalau kita gunakan PFR. Tapi harus memperhitungkan volumenya juga. Kalau ini kayak di materi dari TRK, kalau sudah belajar, jadi kalau untuk menghitung volume reaktor itu menggunakan kurva yang semacam ini. Jadi kalau ketika mendesain, ada kalanya menggunakan PFR itu lebih kecil yang dibutuhkan sehingga harganya lebih murah kita gunakan PFR. Tapi ada kalanya juga menggunakan CSTR itu volumenya lebih rendah sehingga biayanya kalau menggunakan CSTR itu relatif lebih rendah. Ini materi TRK jadi tidak kita bahas detail. Kemudian ada juga reaksi kesetimbangan. Jadi kalau kita ada sebuah reaksi, kemudian reaksinya itu setimbang bolak-balik, ada umpan menjadi produk dan produk kembali menjadi umpan, maka akan ada banyak efeknya. Ada efek dari rasio umpan terhadap kesetimbangan konversi, kemudian ada pengaruh suhu, kalau dia endotermik itu trennya gimana terhadap konversi ataupun eksotermik, kemudian konsentrasi inert, dan juga efek tekanan terhadap konversi equilibrium. Itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi reaksi, kalau untuk yang eksotermis, temperatur tinggi maka kinetika reaksinya akan naik. Tapi kalau untuk endotermik, kebalikannya ya. Jadi konversinya naik. Jadi kalau eksotermik temperaturnya naik, maka kinetika reaksinya naik, tetapi dari segi temperaturnya naik, kemudian kinetika reaksinya naik, tapi dari segi konversi turun. Karena kalau eksotermik itu butuh membuang panas. Jadi kalau suhunya tinggi, konversinya akan rendah. Jadi perlu dicari temperatur optimal, di mana kinetika reaksinya itu tidak terlalu rendah, tetapi konversinya juga cukup tinggi. Jadi ada trade-off antara temperatur ya, dengan konversi dan kinetika. Tetapi untuk endotermik ini tidak terlalu masalah, karena ketika suhunya tinggi, kinetikanya tinggi, kemudian konversinya juga ikut tinggi. Kemudian ada lagi permasalahan dalam reaksi itu adalah ketika senyawa target itu adalah di tengah-tengah adanya reaksi rantai. Kayak di sini misalkan ada CH4 direaksi dengan klorin menjadi CH3Cl, sementara hasil yang mau didapatkan itu adalah CHCl3. Itu kan posisinya ada di tengah-tengah reaksi. Ketika posisinya seperti ini, maka harus dikontrol rasio perbandingan gas klorin dengan umpan. Jadi kalau kita gunakan gas klorinnya itu banyak, otomatis nanti selektivitasnya itu akan rendah. Karena nanti yang banyak jadi itu menjadi CCl4. Jadi kalau kita Cl2-nya rasionya itu besar, kita perbanyak Cl2-nya, selektivitasnya akan turun. Karena akan banyak yang menjadi adalah CCl4. Tapi kalau Cl2-nya itu kita turunkan, maka nanti konversi ke CHCl3-nya naik. Cuma masalahnya kuantitasnya turun. Jadi ini perlu dikontrol. Jadi dari segi banyaknya hasil itu tidak terlalu sedikit, dan dari segi konversi juga tidak selektivitas juga tidak terlalu rendah. Perlu adanya trade-off. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Kita lanjut. Kemudian ini yang berikutnya. Kalau ini sih bisa cek langsung di textbook, jadi tidak kita bahas terlalu detail. Tentang kapan kita menggunakan mixed flow, kapan kita menggunakan plug flow, kapan kita menggunakannya seri ataupun kita paralel, semi batch, itu sudah ada guidance-nya, tinggal kita ikuti. Kemudian untuk memaksimalkan selektivitas, kalau reaksinya fit menjadi produk dan byproduct itu harus gimana, fit menjadi produk kemudian produk menjadi byproduct itu harus gimana, itu juga sudah ada guidance-nya, bisa diikuti dari textbook.
Kemudian yang berikutnya pengelolaan kalor untuk RATB. Ini cara yang bisa digunakan ada banyak, tergantung kebutuhan. Apakah kita harus menggunakan heating cooling, menggunakan eksternal, karena kalau pakai internal tidak memungkinkan atau ada faktor lain, itu bisa dipilih tergantung kebutuhan. Kemudian untuk fixed bed reactor juga sama untuk pengelolaannya. Mungkin bisa menggunakan diabatis ataupun misalkan menggunakan cold shot cooling atau hot shot heating. Jadi dipanaskannya itu dicicil. Jadi ada kalau untuk hot shot heating itu reaktannya dipisah. Jadi masuknya tidak hanya di depan tapi ada juga di tengah. Jadi fungsinya ketika reaktan pertama kali masuk ke dalam reaktor itu suhunya masih tinggi. Kemudian setelah melewati tumpukan katalis karena reaksinya endotermik, maka nanti suhunya turun. Sehingga ketika berkontak dengan umpan yang masuk ke tumpukan katalis berikutnya, suhu dari sisa reaktan dari yang masuk di awal ini akan temperaturnya akan naik lagi. Sehingga konversinya bisa meningkat. Ini terutama kalau misalkan itu reaksinya adalah equilibrium atau bolak-balik. Jadi ketika temperaturnya naik, konversinya itu akan naik. Tetapi ketika temperaturnya turun, konversinya ikut turun. Maka untuk meningkatkannya itu kita tambahkan panas dari reaktan. Caranya reaktannya kita cicil, jadi nggak semuanya masuk di awal, tapi ada sebagian yang masuk di pertengahan. Ataupun cara-cara yang lainnya yang serupa. Kemudian, nah ini penjelasan yang tadi. Jadi misalkan reaksinya itu adalah endotermik sehingga dia butuh panas, maka ketika berjalannya waktu maka konversinya akan naik tetapi suhunya akan turun. Kemudian kalau misalkan reaksinya itu dilanjutkan sampai menempel ke kurva kesetimbangan, maka kalau reaksi itu dilanjutkan sampai hari kiamat itu tidak akan naik konversinya, jadi stuck di titik tertentu. Dan untuk mensiasati ini supaya tidak mencapai ke titik equilibriumnya, konversi equilibriumnya, maka kita naikkan lagi temperaturnya, jadi menggunakan interstage heating. Jadi mirip dengan cara yang tadi, kita panaskan kembali. Kemudian kalau alternatif rancangan reaktor untuk eksotermik katalis padat, ini bisa menggunakan CO plus ini untuk reaksi CO plus H2 menjadi CH3OH, kemudian ada CO2 plus H2 menjadi CO plus H2O. Jadi kalau misalkan reaksi begitu sebenarnya sama sih kayak tadi. Bisa disiasati menggunakan reaktannya itu dicicil. Jadi kalau misalkan butuh panas, bisa kita masukkan secara sedikit-sedikit, tidak semuanya langsung kita transfer. Supaya tadi tidak mencapai ke kurva equilibrium. Jadi konversinya bisa terus naik. Kemudian untuk pengolahan kalor pada reaktor itu ada guidance-nya juga secara umum. Kalau di sini adiabatik atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti kita bisa ada lepas panas atau penambahan panas. Dari sini apakah bisa direct atau indirect? Kalau bisa direct maka pakai pembawa kalor yang ditambahkan langsung ke stream. Kalau tidak bisa maka kita lihat dulu butuh temperatur tinggi atau tidak. Kalau tinggi berarti pakai furnace, kalau rendah berarti pakai heat exchanger. Ini kayaknya juga sudah umum. Kemudian yang berikutnya untuk heat exchanger, ini kalau misalkan kita harus memilih antara counterflow dengan concurrent, maka kita lebih baik memilih yang counterflow.
karena delta T LMTD-nya itu lebih besar. Ketika delta T LMTD-nya itu lebih besar, ya jadi delta T LMTD itu perbedaan antara suhu panas dan suhu fluida yang dinginnya. Jadi kalau delta T LMTD-nya besar, maka efisiensi transfer panasnya akan besar. Sehingga nanti hasil transfer panasnya itu lebih baik. Itu bisa kita gunakan counterflow yang lebih bagus. Kemudian kalau dari dimensi alatnya itu kurang dari 200 feet persegi, maka kita gunakan double pipe. Kemudian kalau lebih besar kita pakai HE. Jadi kalau kita gunakan double pipe untuk luas permukaan kontak yang harus besar, nanti akan ada banyak hairpin atau banyak tikungan. Ini dari segi bersihin alatnya juga susah, kemudian dari segi desain alatnya juga tidak efisien, karena bakal panjang kayak ular. Maka digunakan heat exchanger. Tapi kalau ukuran kecil kita gunakan HE itu juga nggak efisien. Karena HE kalau ukurannya mini itu juga dari segi biaya pembuatannya juga akan mahal karena harus custom. Kalau kita gunakan yang ukurannya standar, berarti nanti akan ada banyak tube ini yang ditutup flow-nya. Ditutup karena flow-nya hanya sedikit, jadi nggak mungkin kita buka semua. Karena nanti laju alirnya terlalu rendah, transfer panasnya tidak bagus. Kemudian yang berikutnya itu ada furnace. Ini kita gunakan kalau butuh suhu tinggi. Kemudian ini yang terakhir, ini adalah penyakit mahasiswa biasanya kalau desain pabrik, rancang pabrik itu kebanyakan menggunakan stainless steel untuk semua material, untuk semua alat. Padahal stainless steel itu harganya mahal. Jadi kalau misalkan bahannya kita tangan itu tidak korosif, kita bisa gunakan yang lebih murah. Misalkan menggunakan cast iron ataupun menggunakan carbon steel itu bisa dipakai. Jadi nggak pasti semuanya itu harus stainless. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya. izin bertanya Pak, mengenai yang tadi Pak, reaksi yang metan ditambah klorin itu Pak, menurut Bapak untuk reaktor yang cocok gitu Pak, yang untuk pemilihan selektivitasnya tinggi itu jenis reaktor tipe apa ya Pak? Untuk selektivitasnya tinggi. Yang ini ya? Iya, iya. Sebenarnya selektivitas itu lebih pengaruh ke kayak kondisi operasi sih daripada ke jenis atau macam dari reaktor ya. Jadi pengaruh ke suhu, kemudian tekanan, kemudian rasio umpan yang paling dominan daripada jenis atau bentuk dari reaktornya, apakah dia PFR, CSTR. Jadi kalau mau lebih selektif sebenarnya lebih kontrol ke rasio umpan dan juga suhu tekanan. Itu yang lebih dominan. Jadi kalau pakai yang mana tergantung fasenya sih. Kalau reaksinya seperti ini kemungkinan fasenya gas ya Pak, berarti Pak? Iya, kalau kayak gini fasenya gas kemungkinan pakai PFR juga bisa, plug flow. Jadi pakai reaktor alir pipa. Oh, ya. Kemudian ini pertanyaan untuk pemilihan material seperti apa, ada guidance-nya atau tidak, terutama untuk yang korosif dan tekanan serta temperatur tinggi, misalkan di cup HE. Kalau untuk pemilihan sebenarnya bebas sih, nggak harus yang kayak gimana-gimana. Kalau misalkan kita cuma nanganin air doang, kemudian kita hitung misalkan dari segi umur alatnya itu mampu untuk menampung air untuk 10 tahun, misalkan umur pabriknya 10 tahun, ya sudah kita gunakan. Jadi pertimbangannya tuh ada yang ke harga, kemudian juga kalau alatnya itu kita kontakkan dengan bahan tersebut, dia bakal kegerus atau enggak. Jadi kalau misalkan kita butuh untuk mentransportasi air, kemudian dari segi material pipanya itu bisa larut ke air lama-kelamaan, misalkan airnya jadi bau besi, yang sementara kita butuhnya airnya itu murni, itu ya nggak bisa dipakai juga. Jadi pertimbangannya ke situ. Kompatibilitas antara bahan dari pipanya atau dari alatnya dengan senyawa yang ditangani.
Kalau nggak kompatibel jangan. Karena bisa aja nanti senyawa itu melarutkan material dari alat, bereaksi ataupun jadi meleleh alatnya ataupun tergerus atau keropos, itu bisa aja terjadi. Jadi perlu dicek juga kompatibilitas senyawanya. Kalau pakainya apa sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu saklek, kita bebas milih mau pakai semua stainless steel pun boleh, cuma nanti pabriknya jadi mahal biaya fixed capitalnya. Tapi kalau mau pakai tetap pakai boleh aja, cuma nanti keuntungan perusahaannya ya berkurang karena harus nutup modal. Jadi nggak terlalu nggak terlalu saklek harus pakai cast iron atau harus pakai stainless steel, pakai yang manapun boleh. Pertimbangannya tergantung dari itu kecocokan dengan senyawa yang ditangani, kemudian umurnya cukup nggak atau dan banyak yang lainnya. Ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya Pak, Ya. kalau untuk penggunaan furnace sama heat exchanger gitu Pak, itu kalau misalkan heat exchanger itu dia bisa menurunkan atau menaikkan panas. Nah, kalau heat exchanger itu maksimal ada batasnya nggak Pak? Berapa panas derajat Celcius atau derajat kenaikan temperaturnya, terus dinyatakan kalau posisi sekian ini udah nggak bisa dipakai untuk heat exchanger, maka harus digunakan untuk furnace seperti itu Pak. Kalau pastinya sebenarnya saya juga kurang hafal berapa. Cuma kalau untuk pertimbangan kan pertama biasanya kita kalau ke suhu, misalkan suhunya langsung tinggi yang ada perubahan fase, mungkin kita nggak menggunakan satu kali pemanasan kan, biasanya akan bertahap. Jadi mungkin Iya, kita sorry, ubah sorry. dulu fasenya. Nah itu kan untuk perubahan fase kita gunakan yang heat exchanger dulu karena untuk menaikkan suhunya juga tidak terlalu tinggi, mungkin sampai titik tinggi 100-200. Baru setelah berubah jadi fase gas kita bisa gunakan furnace. Oh, Kayak gitu sih paling. iya. Ada lagi pertanyaan? Kalau suhu pastinya sebenarnya nggak ada yang fix harus suhu 500 tuh harus pakai furnace, itu nggak ada sih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri dulu hari ini karena ada rapat juga dengan Pak Kajur hari ini malam minggu. Minggu depan kita belajar, masih ada sedikit teori dan habis itu baru masuk ke engineering judgment. Jadi kayaknya perkuliahannya akan sedikit lebih lama dari biasanya. Karena ini materinya harus ini umpan balik. Jadi nggak bisa satu arah, harus dua arah. Jadi kayaknya akan lama. Mungkin waktunya agak malam ya. Kalau minggu depan kuliah malam gimana? Boleh Pak, Setelah boleh. maghrib atau setelah maghrib sih, kalau setelah isya kasihan yang dari Unmul ya. Karena beda waktu sejam ya. Fadilah kayaknya kan waktunya sejam lebih cepat dari kita. Mungkin gimana? Mau setelah maghrib atau tetap setelah isya? Supaya nggak kepotong-potong maghrib. Atau mau tetap gimana? Malam sih kalau saya sih rekomennya malam. Biar nggak kepotong-potong. Untuk harinya bebas sih, Senin sampai Jumat fleksibel. Kalau emang harus weekend ya udah weekend. Cuma kita polkan di hari biasa sih. Bisa aja malam, oke. Anas gimana Anas? Kalau untuk 1 minggu ke depan malam belum bisa Pak, karena lagi Belum bisa masuk ya? malam terus. Untuk spesial TA Pak, turnaround di pabrik. Oh, lagi Jadi turnaround. masuk malam sampai tanggal 24. Masuk malam sampai Jadi tanggal jam 24. masuknya ya Oke. mulai jam 7 Habis itu sampai jam 7. Habis itu normal kembali Pak. normal kembali. Bisa aja kapan. Iya. Nanti ya disepakati aja jamnya ya. Baik Pak, nanti kita diskusikan Pak. Oke, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Untuk materi belum sempat saya upload, nanti saya upload.
sekalian langsung sampai Enggak ya. materi UAS kalau sempat, kalau tidak sempat ya berarti dicicil dulu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wah.